Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bergabung bersama dengan kami dalam 60 menit Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi menara doa ini adalah pesan yang kuat di mana Tuhan mau panggil kita, pilih kita, suruh kita untuk mendekat kepada Dia supaya setiap kita kenyang dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Doa kami dalam 60 menit di menara doa ini, saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara diurapi secara luar biasa, saudara mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara dalam segala aspek kehidupan saudara, baik rohani, jasmani, hubungan sosial maupun keuangan. Saudara pun menjadi saluran berkat buat banyak orang. Selamat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kita berjumpa lagi pada hari ini di Menara Ibadah Menara Online. Mari kita siapkan hati kita. Saya percaya ketika saudara berada di hadapan media, di hadapan layar TV saudara atau handphone saudara, ada rencana Tuhan yang indah pada hari ini yang akan menyelesaikan setiap persoalan saudara. Saya percaya Tuhan punya rencana yang baik buat saudara. Mari kita siapkan hati kita akan mulai dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian syukur hanya bagi Engkau Allah kami yang hidup. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini ya Tuhan, kami akan mulai ibadah kami ya Bapa. Kami mau lepaskan semua beban kami. Kami mau fokus memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mau menyenangkan hati-Mu saat ini ya Bapa. Kami akan siapkan hati kami untuk mendengarkan setiap arahan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Pada hari ini kami siap menyembah Engkau dan kami mau memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam satu nama yang penuh kuasa, nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati kita mau memuji Dia. Haleluya. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Mari sama-sama dari awal kita
percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu Tuhan, Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Mari dengan lembut lagi sama-sama katakan Tuhan, Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja saat ku berdoa, saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Sekali lagi, saat ku berdoa, saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Mari semua yang mengikuti ibadah ini secara online, mari kita sembah Dia. Yang berada di ruangan Holy Spirit, mari kita sembah. Kami percaya, kami percaya Engkau sumber jawaban. Kami percaya, kami percaya Engkau sumber jawaban. Engkau sumber jawaban. Kami percaya Engkau sumber jawaban. Oh, haleluya. Yes, Kirana malabaya sange.
Engkau sumber kesembuhan kami. Engkau sumber segalanya bagi kami, Yesus. Dan Engkau sangat berarti di hidup kami. Kami tidak akan melepaskan Engkau demi apapun, ya Tuhan. Ya Bapa, biarlah kami menyembah Engkau, Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami akan berseru memanggil nama-Mu, ya Tuhan. Semuanya angkat suaramu sembah Dia. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya. Semuanya angkat suaramu lebih dahsyat, serukan nama Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya. Sekali lagi serukan Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, amin. Oleh karena kebaikan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Mari sama-sama dari awal dengan segenap hati. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Aku percaya berkat-Mu atasku berlimpah.
sembah Kau Tuhan. Aku percaya, berkat-Mu atasku berlimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya Yesus. Kami percaya kepada Engkau. Mari sama-sama dari awal kita nyanyikan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Mari semuanya percaya. Aku percaya, berkat-Mu atasku berlimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Oh, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Oh ya la 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 oh ya la 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 oh ya la 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 Saudara, mari tutup matanya, buka hatinya. Saya mau minta sama Tuhan, satu pengurapan kasih dicurahkan di tengah-tengah kita. Mungkin hari-hari ini saudara juga mengalami kegagalan seperti halnya yang pernah dialami oleh Simon Petrus. Kegagalan apapun itu. Saudara Kristus datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur. Mari hari ini Tuhan, aku berdoa, curahkan Tuhan urapan kasih-Mu buat anak-anak-Mu. Semua ya Tuhan, rasa malu, rasa bersalah, Tuhan, rasa kecewa, marah, pahit. Tuhan, biarlah Engkau sembuhkan semua luka ini Tuhan. Tuhan, jamah setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Kau pulihkan, Kau sembuhkan, beri kelegaan, beri kelepasan ya Tuhan. Tuhan, kami mau mengampuni ya Tuhan. Kami mau menerima pengampunan dari Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Dan juga kami mau mengampuni diri kami sendiri Tuhan. Aku mau mengampuni diriku sendiri ya Tuhan. Ampuni. Aku mau mengampuni orang-orang yang bersalah kepadaku. Tuhan, biar Engkau lepaskan berkat-Mu atas kami semua di sini Tuhan. Aku berdoa, semua yang sakit Tuhan sembuhkan. Semua yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan, beri kami kekuatan yang baru. Beri kami hikmat-Mu ya Tuhan. Beri kami ya Tuhan mengerti akan rencana-Mu dalam hidup kami. Juga ya Tuhan kami berdoa,
Biarlah beri kami kesabaran ya Tuhan. Biarlah kami terus bergantung ya Tuhan kepada kebaikan-Mu, kepada kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa, berikan pikiran yang jernih, pikiran yang tajam, hati yang tenang, penuh sukacita, penuh dengan damai sejahtera. Tuhan, Kau berikan kemampuan buat kami untuk bisa berkata, mengambil keputusan dan melakukan apa yang benar ya Tuhan. Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. Pakai hidup kami semuanya hari ini Tuhan. Biarlah ya Tuhan Kau lembutkan setiap hati kami untuk mendengar pengajaran firman-Mu ini. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu ini dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semoga kita yang siap menerima firman dengan hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara, puji Tuhan. Kita masuk udah tiga seri ini ya. Pertama kita belajar tentang tiga penyebab daripada kegagalan Simon Petrus. Yang kedua adalah kita belajar ya saudara 3 langkah kemarin ya kan. Kebangkitan dan pemulihan daripada Simon Petrus ya. 3 langkah penyebab daripada 3 penyebab kegagalan Petrus. Saudara sudah tahu karena Petrus terlalu overestimate, terlalu pede. Ya terlalu pede nggak boleh, nggak pede juga nggak boleh, harus pede. Katakan amin saudara. Terlalu nggak boleh, ya kan? Sombong, ya kan? Tidak pede, saudara nggak bisa buat apa-apa dan menolak lakukan apa yang benar, nggak yakin. Tapi saudara kasih Yesus ini kuncinya. Ya, yang kedua adalah, ya kan? Petrus tuh berani saudara melakukan apa yang salah, yang bertentangan dengan saudara kan kehendak Tuhan, firman Tuhan, karena dia takut saudaraku ya kan dengan penolakan dan penilaian orang lain. Yang ketiga ya kan Petrus punya titik lemah sama seperti kita ya kan, berbicara tanpa berpikir panjang. Kemarin kita bahas tentang bagaimana Petrus bisa mengalami pemulihan. Ya saudaraku, seorang yang gagal, yang sudah jatuh begitu dalam, hancur seperti hidupnya. Bagaimana Tuhan bisa ubah dan pakai Petrus menjadi seorang rasul, menjadi seorang gembala. Luar biasa saudaraku, ya kan? Ya kan? Dan bahkan kita tahu bahwa Petrus adalah orang pertama yang berkhotbah di hari Pentakosta. Ya kan? Ketika dia berkhotbah 3.000 orang bertobat, dibaptis dan diselamatkan. Luar biasa saudara. Gimana? Ya kan saudara, ada 3 hal. Saudara yang Petrus lakukan sehingga dia mengalami pemulihan. Petrus datang ya kan dengan hati yang hancur kepada Tuhan. Yang kedua, Petrus pergi ya kan ke komunitas rohani dia. Ya, dan menerima dukungan. Saudara, kayaknya penting, saudara, saya mau jelaskan lagi begini. Setiap kita, kalau kita mau sukses, kita harus punya komunitas. Kalau saudara mau jadi pengusaha yang sukses, saudara harus punya komunitas pengusaha-pengusaha yang sukses. Kalau saudara mau jadi seorang pelayan Tuhan yang berhasil, saudara harus punya komunitas para pelayan-pelayan Tuhan yang memiliki visi yang menyala-nyala. Katakan amin saudara. Apapun itu, saudara harus punya komunitas. Terlebih penting adalah saudara harus punya komunitas rohani dalam kelompok kecil. Itu paling penting. Saudara Yesus ya kan, di mana disinilah kita akan bisa Petrus dia bisa pulih karena dia punya komunitas. Yaitu apa saudara? Yang 12 rasul itu, yang satu sudah pergi, Yudas. Ya, tinggal ada 10, gabung dari tinggal 11. Dia kembali ke sana. Yang ketiga, kita belajar kemarin, Petrus menyerahkan dirinya kepada kemurahan Tuhan. Nah, sekarang kita akan lihat saudara, bagaimana respon daripada Tuhan Yesus melihat kegagalan Petrus. Bagaimana respon daripada Tuhan Yesus ketika melihat kegagalan daripada Petrus. Ya saudara, pertama saya mau beritahu kepada saudaraku. Yesus itu gak kaget saudaraku. Dia gak kaget. Tuhan tidak kaget dengan kegagalan kita. Dengan kejatuhan kita. Tuhan tidak kaget. Kenapa Tuhan tidak kaget? Coba saudara lihat di sini. Matius 26 ayat 34 sampai 35 kita baca sama-sama. 1, 2,
3. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya malam ini belum malam. Saudara, malam ini, nanti malam sebenarnya, ya. Sebelum ayam berkokok, ya, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian. Di bagian lain Yesus berkata lagi, saudara. Kita buka. Lukas 22 ayat 31 dan 32. Mari kita baca sama-sama. Lukas 22 ayat 31 sampai 32. Mari saudara kita akan lihat dan kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Simon, Simon, lihat. Iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Ini secara pribadi ke Petrus. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau. Supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara. Jadi saudara, Tuhan tuh sudah tahu. Tuhan tidak kaget. Kalau kita kan kaget. Ketika ada orang jatuh. Dalam dosa, dalam kesalahan. Dalam kegagalan. Wah, bisnisnya hancur. Wah, kaget kita. Nggak mungkin lah orangnya gini-gini. Bercerai. Wah, kaget semuanya. Wah, pendeta ini begini, hancur gerejanya. Semua kita kaget dengan kegagalan. Tetapi saudaraku, saya ingin beritahu bahwa Tuhan Yesus tidak kaget dengan apapun yang kita lakukan. Apakah itu baik ataupun buruk. Katakan amin. Katakan amin. Tuhan gak kaget. Tuhan telah mengetahui segala sesuatunya lebih dulu. Dan Tuhan mengetahui titik lemah kita. Kelemahan kita Tuhan tahu. Mazmur 103. Coba kita lihat sini. Ayat 14. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab dia sendiri tahu apa kita. Dan dia ingat bahwa kita ini apa? Debu. Saudara tahu kata debu? Ya saudara, kata debu. Kalau Alkitab saudara bilang debu. Debu. Tidak ada arti sebenarnya. Tuhan mengetahui kita. Mengetahui. Dia kenal kita. Taunya apa? Ya kita bukan Tuhan. Tapi kita melihat diri kadang-kadang kita ini Tuhan. Kapan? Jadi saya satu hari, karena saya udah sering sih dengar orang ngomong atau WhatsApp ke saya. Dengan kata-kata begini. Tuhan, Pak Sabta, aku ini kecewa sekali sama Tuhan. Aku tuh gini. Kenapa aku gini. Aku ini. Dia ceritalah tentang kegagalan, kehancuran segala macam. Aku kecewa sama Tuhan. Saya tanya kemarin. Tuhanmu yang mengecewakan kamu namanya siapa? Kalau namanya Yesus, Tuhan kamu sama dengan saya. Tapi saya mau kasih tahu. Kalau Tuhan Yesus, seumur saya jadi orang Kristen, tidak pernah dikecewakan saya. Yang ada aku yang kecewain dia. Mungkin itu Tuhannya bukan Yesus namanya. Saya sebut nama dia. Kalau Tuhan namanya Sabta, pasti kita ngomong, aku kecewa dengan Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan yang namanya Sabta. Atau Tuhan yang namanya siapa lagi? Yang kita bergantung sama dia. Atau Tuhan yang namanya duit, harta. Itu bisa. Kalau Tuhannya Yesus, salah ngomong kita. Kalau kita kecewa sama Tuhan Yesus, artinya dia udah bukan Tuhan lagi. Kalau Tuhan harus menuruti kehendak kita, keinginan kita, semua permintaan kita, dia udah bukan Tuhan lagi dong. Yang Tuhan siapa? Ya kita. Setuju saudara? Katakan amin. Ya kan betul kan? Kalau kita akui Yesus sebagai Tuhan, kita bertindak seperti siapa? Sadrak, Mesak, Abednego. Aku percaya engkau sanggup tolong aku. Aku percaya engkau bersedia tolong aku. Kalau aku gak tolong, ya gak apa-apa. Karena aku kan Tuhan. Kalau kamu gak tolong aku kecewa. Yang jadi Tuhan aku dong. Tuhan tuh Lord, Tuhan. Saudara punya pembantu di rumah tangga, di rumah. Saudara punya supir, saudara disebut Tuhan, Lord. Pembantu saudara harus nurut apa kehendak saudara. Bukan saudara yang nurutin kehendak pembantu. Kebalik.
Kalau pembantu bilang kecewaku, ya kan, bos nggak mau aku suruh-suruh, nggak mau nurutin kehendak aku, ya terbalik. Yang bos itu siapa? Tuhan tahu kita ini debu. Tuhan tahu kita bukan Tuhan. Asal kita sadar kita bukan Tuhan. Katakan amin saudaraku. Jadi kalau kita jatuh, kita gagal, saudaraku, ya kan? Karena Tuhan tahu. Tuhan tahu tentang kita. Tuhan tahu apa diri kita. Tuhan tahu titik lemah kita. Dia tahu inilah titik pencobaan. Kalau kamu disenggol dikit dengan ini, pasti kamu meledak. Pasti kamu hancur. Pasti kamu jatuh oleh senggol yang ini. Ya kan kemarin kita bahas tentang apa? Tombol nuklir. Tiap kita punya trigger masing-masing. Kalau Petrus triggernya tombol nuklir apa? Ayam berkokok. Oh. Yang selalu ingatkan tentang kesalahan dia. Kalau kita mungkin wajah daripada saudara bilang si monyet itu. Aku lihat si monyet itu langsung kayaknya mau muntah. Nah, itu trigger gitu. Tiap kita punya masing-masing. Saudara bisa ngerti di sini, katakan amin, ya kan? Tapi Tuhan tahu kita. Katakan amin. Dia tahu kalau kita jatuh, dia nggak kaget. Dia sukses pun, kita sukses pun, dia nggak kaget. Karena dia tahu siapa kita. Yang kedua, saudaraku, gimana respon Yesus ketika melihat kita gagal, kita jatuh? Dia berdoa buat kita. Dia berdoa buat saudara. Yesus berkata, tetapi aku telah berdoa untuk engkau. Supaya imanmu jangan gugur. Katakan amin saudara. Tuhan Yesus sudah beritahu Petrus tentang apa yang akan terjadi. Jauh sebelum Petrus jatuh dalam dosa dan kegagalan. Tetapi Tuhan mengingatkan bahwa dia berdoa untuk Petrus supaya imannya tidak gugur. Dan doa Yesus dijawab. Petrus bangkit dari kegagalan. Dia jadi gembala, dia jadi rasul. Saudara Kristus, saudara tahu tidak? Sekarang Yesus sudah ada di sorga. Alkitab katakan di dalam Ibrani pasal 7 ayat 25. Yesus berdoa. Bersyafaat terus. Dia terus berdoa senantiasa untuk apa? Untuk kita. Untuk saudara, untuk saya. Supaya ketika kita mengalami pencobaan. Iman kita tidak gugur. Katakan amin. Kalau kita jatuh. Dia doa supaya kita cepat bisa bangkit dan pulih kembali. Katakan amin. Katakan amin. Tidak ada masalah. Tidak ada dosa. Tidak ada kegagalan. Yang terlalu besar. Yang tidak bisa diselesaikan oleh kasih Allah. Katakan amin. Oleh kemurahan Allah. Makanya kita nyanyi. Kemurahanmu lebih dari apa? Hidup. Katakan amin saudara. Ini penting. Saudara harus tahu itu. Mungkin kemurahan kita sangat kecil. Saudara, kemurahan kita sangat kecil. Kalau orang salah, sulit sekali buat kita untuk ngampuni. Kita mau hukum langsung. Karena kemurahan kita kecil. Tapi kemurahan Tuhan jauh lebih besar daripada apa? Dosa kita. Kesalahan kita. Yang mengerti katakan amin. Dia berdoa buat kita. Yang ketiga. Tuhan tetap mempercayai kita. Tuhan tetap mempercayai saudara. Tuhan tetap mempercayai Petrus. Sekalipun Petrus telah gagal. Di dalam Lukas 22 ayat 32. Ya di sini katakan. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau. Supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau jikalau engkau sudah insaf. Kuatkanlah saudara-saudaramu. Lihat saudara. Yesus tahu Petrus akan gagal, akan jatuh. Jatuh dalam dosa, jatuh dalam kegagalan. Tapi saudara, Yesus masih apa? Mempercayai dia. Kenapa? Karena dia sangat berharap bahwa Petrus akan pulih. Petrus pulih karena Petrus, ya kan, imannya tidak gugur. Tanda seorang yang iman tidak gugur apa? Dia masih mau menerima pengampunan Tuhan. Dia mau menerima pengampunan Tuhan. Dia berdoa, Tuhan ampuni aku. Dia datang dengan hati yang hancur, ampuni aku.
Aku malu dengan kesalahanku ini Tuhan. Ampuni aku. Aku salah. Aku gagal. Aku bodoh sekali Tuhan. Ampuni aku. Oh, saat kita buka suara dengan hati yang hancur seperti itu. Dengar baik saudara. Saat itu juga Tuhan ampuni. Katakan amin. Karena apa? Karena Tuhan masih mempercayai kita. Katakan amin saudara. Ini dia. Amsal 24 ayat 16, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Apa artinya saudara? Kalau orang benar itu jatuh, orang benar loh, bukan orang salah. Bukan orang berdosa, orang benar. Artinya saudara dan saya adalah orang yang sudah dibenarkan. Oleh karena kita percaya Yesus yang mati di salib. Katakan amin. Kata kita orang yang dibenarkan. Bisa. Ini artinya apa? Kan saya mau mengoreksi seringkali kata-kata saya. Atau mungkin kita semua ya yang berkata. Ya kan? Iya. Gagal sekali boleh. Ya kan? Jangan terus-terus. Ya kan? Salah boleh sekali. Tapi jangan terus-terusan salah. Apa bisa kita cuman sekali salah? Apa bisa kita cuman sekali gagal? Hanya orang sombong yang berkata, yang berani berkata seperti itu. Padahal ayat firman Tuhan ini artinya apa? Kemurahan Tuhan menyediakan, disediakan. Saudaraku, bukan hanya untuk satu kali, satu masalah, satu kekacauan yang besar dalam hidup kita. Tetapi kemurahan Tuhan untuk setiap masalah dan kekacauan yang kita lakukan tiap hari. Karena hanya dengan kemurahan Tuhan kalau kita jatuh, kita bisa bangun. Tanpa kemurahan Tuhan sekali jatuh, tidak akan bisa bangun. Contohnya siapa? Yudas Iskariot. Sekali jatuh, dia gak bangun lagi. Kenapa? Karena dia menolak kemurahan Tuhan. Petrus, apa Petrus tuh jatuhnya cuma sekali? Alkitab catat 2 kali loh. Setelah dia khotbah, menangkan banyak orang, setelah dia jadi pemimpin besar. Saudaraku, satu hari yang namanya kelemahan Petrus muncul lagi, jatuh lagi dia. Sampai Rasul Paulus menghardik dia. Kamu ini munafik. Kamu berlaku munafik. Petrus, aku lihat kamu ya. Makan dengan orang-orang tidak bersunat. Kamu sedang ngumpul dengan orang-orang bukan Yahudi. Kamu makan. Tiba-tiba datang golongan saudara Yakobus. Ya kan, tiba-tiba kamu tinggalkan orang yang tidak bersunat itu. Pura-pura. Kayaknya enggak. Karena memang ada tradisi Yahudi, saudaraku, bahwa orang Yahudi tidak boleh duduk makan dengan orang non-Yahudi. Kafir, istilah kafir itu adalah orang bukan Yahudi, Gentile. Saudaraku, langsung ditegur. Makanya Paulus bilang, tidak ada Yahudi atau tidak ada Yunani. Tidak ada budak, tidak ada orang mereka. Ya kan, sudah dalam Kristus, tembok penyekat itu sudah dihancurkan. Sudah jadi satu. Katakan sama saudara, kenapa kamu berlaku munafik seperti itu? Kenapa Petrus lakukan itu? Karena titik lemah dia adalah apa saudara? Dia berani lakukan kesalahan. Dia berani melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman. Karena dia takut dengan penilaian orang. Saya ngerti, dia udah jatuh 2 kali nih. Tapi dia bangkit kok tetap. Bahkan tetap dia pegang kunci surga. Ini artinya saudaraku, sebab 7 kali orang saya nggak bicara tentang ayo silakan jatuh. Itu bukan itu dong. Roh Kudus. Ngerti saudaraku? Katakan amin saudara. Saya tidak lagi bahas tentang legalisasi untuk berbuat dosa, berbuat salah dan jatuh. Bukan itu poinnya. Kita sedang bicara tentang kemurahan Tuhan. Yang Tuhan tahu siapa kita sebenarnya. Katakan amin saudaraku. Kalau kita terlalu keras dengan hal menolak kemurahan Tuhan. Oh kita harus legalitas hukum gitu. Saya percaya ada banyak penumpukan rasa bersalah yang tidak pernah kita akui di hadapan Tuhan. Akhirnya kita menjadi orang yang agamawi, yang munafik. Kita bungkus kebusukan kita dengan agama. Dengan aturan-aturan. Saya melihat begini ya, kenapa kok orang tuh ya suka nyalain orang, suka menghakimi orang.
Karena dia simpen rasa bersalah dia. Kalau kita nyimpen rasa bersalah kita nggak pernah kita akui. Dengan hati yang hancur di hadapan Tuhan. Untuk menenteramkan ini. Rasa bersalah kita. Tuduhan ini saudaraku. Maka kita ketika ada orang salah. Kita nggak toleransi. Kita langsung tegur. Kita langsung hukum dia. Tapi kalau saudara bebas. Dibebaskan dari rasa bersalah. Saudara tahu aku sudah diampuni. Ketika orang bersalah. Saudaraku. Kita bisa bersyafaat. Kita bisa menegur atau menasehati supaya dia sadar. Bukan untuk menghakimi. Atau untuk nambahin lagi dia rasa bersalah. Nambahin dia rasa terhukum. Nambahin dia dengan rasa malu. Enggak. Itu penyebabnya kenapa orang Kristen kok baik. Sebenarnya keluarga kita, anggota keluarga kita mau jadi Kristen. Mau ikut Tuhan. Tapi karena kita tidak pernah selesaikan masa lalu kita. Rasa marah, rasa bersalah, rasa benci, rasa terhukum, rasa malu, putus kecewa kita. Nggak pernah diselesaikan di hadapan. Minta anugerah kemudian. Makanya akhirnya kita ini seperti kayak orang. Saya bisa ngerti di sini, katakan amin. Amin. Ya. Saudara lihat sini Tuhan. Saya mau kasih tahu tentang Petrus ya saudaraku. Waktu dia jatuh pertama kali itu, 3 kali menyangkal Yesus. Itu dibuatnya tuh hancur banget. Saya mau tunjukkan tentang apa? Kemurahan Tuhan. Coba buka dalam Markus 16 ayat 6 sampai 7. Kita baca sama-sama. Markus 16 ayat 6 sampai 7. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihatlah, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah. Perhatikan, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Seperti yang sudah dikatakannya kepadamu. Katakan amin. Sekarang saya mau kasih pertanyaan begini. Sama saudara. Mengapa ayat firman Tuhan yang barusan kita baca menyebut ya kan murid-murid lalu menambahkan dengan nama siapa? Petrus. Katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Saudara, kalau di antara orang banyak tiba-tiba orang yang kita hormati, kagumi, dia panggil nama kita. Itu membesarkan hati kita. Katakan amin. Betul gak saudaraku? Di antara murid-murid, semua murid gak disebut namanya. Ya kan? Katakanlah kepada murid-muridnya. Dan kepada Petrus. Tuhan mengetahui bahwa Petrus sedang hancur-hancurnya hatinya. Hancur saudaraku. Petrus sedang dilanda rasa malu, rasa bersalah, rasa sedih, kecewa dengan dirinya sendiri. Kenapa kok aku begitu? Berani melakukan ya kan sesuatu yang seperti itu hanya karena aku takut. Aku malu mengakui aku adalah pengikut Yesus. Tuhan mengetahui bahwa Petrus membutuhkan apa? Kata-kata, dorongan, kekuatan. Oleh sebab itu Tuhan berkata apa? Tetapi sekarang pergilah. Katakanlah kepada murid-muridnya. Khususnya kepada siapa? Petrus. Ketika kita gagal, saya mau beritahu. Saya alami secara pribadi saudaraku. Di saat-saat saya mengalami kejatuhan dan kegagalan, hancur. Saya mengalami seperti kayak Tuhan tuh sebut dan panggil nama saya. Aku masih mau pakai kamu. Aku masih mau pakai kamu. Gak apa-apa. Saudaraku, ketika kita gagal, Tuhan masih kenal kok nama kita. Ketika saudara gagal, Tuhan masih kenal nama saudara. Dia panggil nama kita. Ketika kita gagal, Tuhan akan memberikan kata-kata dorongan kekuatan secara pribadi dengan menyebut nama kita. Katakan amin. Kita bisa gagal secara moral kah? Ya kan saudara, secara rohani maksud saya. Kita bisa gagal secara
kesehatan atau jatuh sakit. Sedih kita dengan sakit ini. Mungkin saudara jatuh dalam keuangan atau bisnis kayak mau bangkrut. Malu dengan yang lain, utang belum bisa bayar kah? Saudara dengar baik. Atau saudara jatuh dalam kegagalan dalam rumah tangga, pernikahan. Malu rasanya, salah, nyesel, kecewa sama diri sendiri. Atau saudara rasanya jatuh gagal karena kena PHK atau dipensiunkan. Itu di sini. Dengar baik saudaraku. Tuhan kenal nama saudara. Dia panggil saudara. Makanya datang tuh hati yang hancur. Katakan amin. Katakan amin. Kadang-kadang, oh dia masih kenal ya, masih inget tuh nama saya. Manusia aja nyebut yang udah lama saudaraku. Gak ketemu sama kita. Yang orang yang kita hargai, hormati. Dia sebut nama kita. Gede hati kita. Oh, sekalipun kita memang nggak dekat sama dia, nggak tahu, tapi kita hormati orang itu. Dia sebut namanya. Tapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan khususnya kepada Petrus. Katakan, aku telah bangkit, aku telah hidup, aku mau ketemu dia di Galilea sana. Katakan amin saudaraku. Wow, luar biasa. 4, saudaraku, 4. Ya kan? Yang keempat, apa respon Yesus ketika melihat kegagalan kita? Kegagalan Simon Petrus. Tuhan menunjukkan kemurahannya. Ketika kita sedang apa? Jatuh dan lemah. Mungkin kita pakai istilah sering kata down. Aku down. Tuhan menunjukkan kemurahannya ketika kita sedang jatuh dan lemah. Down. Tuhan datang. Ya, Tuhan datangi kita. Hadirat Tuhan. Saudara, untuk apa? Bukan untuk menambah rasa bersalah kita. Bukan untuk menambah rasa malu, rasa kecewa, rasa terhukum. Tidak. Tuhan juga datang bukan untuk mau menghukum kita. Tuhan datang untuk menunjukkan kemurahannya. Tuhan datang untuk menyelamatkan kita. Katakan amin. Saya masih ingat gak kisahnya? Gini. Jadi, mereka pergi ke Galilea. Simon Petrus dan semua murid-murid lain. Mereka pergi ke Galilea. Saudaraku. Saudara ke Galilea kan Tuhan suruh tunggu di sana. Tapi apa yang dibuat? Yohanes 21 itu menjelaskan bahwa Simon Petrus bukan nunggu. Saudaraku. Tapi dia kembali kepada hidupnya yang lama. Pekerjaannya yang lama. Di mana dia sudah tinggalkan itu perahu. Jala dia untuk ikut Tuhan jadi penjala manusia. Tetapi dalam kehancurannya dia, saudara Yesus, kayaknya memang proses, memang udah nangis segala macam. Cuman belum sampai ketemu, alami perjumpaan dengan Tuhan, belum. Saudaraku, tapi saya ingin beritahu bahwa, ya kan, di tengah-tengah, di masa-masa kita memang down, hancur. Dengar baik saudaraku, Tuhan mau menunjukkan kemurahannya, kebaikannya kepada saudara. Katakan amin. Di dalam Yohanes 21 ayat 3 dikatakan, Petrus berkata, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka yang lain juga akhirnya apa? Karena dia pemimpin ya. Dia punya nature leader. Punya jiwa atau sifat kepemimpinan yang kuat. Yang bisa pengaruhi orang kalau Petrus. Karena dia orang apa? Sanguin. Yang saya bilang gitu kan. Kalau misalnya Petrus masuk ke ruangan. Semuanya hore gitu loh. Kayaknya hangat semuanya. Oh gitu kan. Tapi kalau Paulus yang masuk ruangan semua tegang. Karena dia kolerik. Tegas gitu kan segala macam. Jadi ketika dia bilang, aku mau pergi nangkap ikan. Karena dia kan orang yang menyenangkan. Asik punya gitu. Enak gaulnya sama Petrus. Gitu saudara kan. Rasanya nyaman banget sama dia. Aku juga ikut deh. Ini loh sifat ini yang Tuhan lihat. Bisa. Yang sifat ini walaupun negatif. Tuhan bisa ubah. Kalau positif bisa gerakan ikut Tuhan semuanya. Nah ini dia keunggulannya. Keunggulannya Paulus walaupun dia orang keras, pemarah, tegas. Oh, Tuhan bisa pakai juga. Saudaraku, semua ikut menangkap ikan. Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu, Alkitab katakan apa? Mereka tidak menangkap apa-apa. Kembali ke kehidupan yang lama.
Saudaraku, mereka kerja lagi. Saudaraku, melakukan sesuatu yang di luar Tuhan. Tidak sesuai dengan rancangan Tuhan. Hasilnya 0. Saudaraku, kecewa lagi. Gagal lagi. Biasanya gini saudara, orang ya dari satu kegagalan, biasanya akan muncul kegagalan yang baru. Mulanya kegagalan rohani, naik kepada kegagalan ekonomi. Ini kan ekonomi pekerjaan nih. Saudaraku, habis kegagalan ekonomi biasanya masuk kemana saudara? Gagal rumah tangga. Karena kita tahu bahwa, saudara katanya menurut riset ya, kecemasan, ini cemas lalu di riset. Orang tuh cemas tuh ranking 1 tuh dia cemas atau khawatir tentang apa? Tentang duit. Terus yang kedua, faktor-faktor yang menyebabkan perceraian. Faktor pertama, itu tentang apa? Duit. Ketika nggak ada duit, orang cemas. Ketika nggak ada duit, rumah tangga itu bisa ambruk. Kalau nggak punya karakter atau fondasi yang kuat. Dimulai dengan apa saudaraku? Masalah rohani. Menyangkal istri, kan masalah rohani nih. Bukan masalah gawean, bukan masalah kerjaan. Dia masuk lagi kegagalan yang kedua ke ekonomi. Kalau ini nggak cepat terima kemurahan Tuhan, bisa masuk merembet kemana-mana. Ke kesehatan, ke rumah tangga, ke semua habis. Sampai era terpuruk. Tapi saya lihat ini Tuhan Yesus luar biasa. Rencananya nggak pernah gagal. Buat setiap kita, katakan amin. Ayat 4 kita lihat. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Seringkali kita juga tidak tahu kemurahan itu datang buat hidup kita. Kebaikan Tuhan itu datang, kita nggak kenali. Dia bisa datang lewat siapa? Lewat seseorang yang mungkin kita tidak kenal. Atau seseorang yang pernah melukai, menghancurkan hidup kita. Saya punya teman, saudaraku. Partnernya sekarang yang membuat dia bisa bangkit lagi secara ekonomi, secara bisnis. Adalah saudara, seseorang yang sudah merugikan dia ratusan miliar. Yang akhirnya ambil keputusannya, sudahlah aku gak akan tuntut, gak akan gugat. Aku ikhlaskan saja, aku lepaskan. Aku ampuni dia. Tiba-tiba di dalam keadaan dia mengalami keterpurukan. Terpuruk dan ini udah hampir mau titik 0. Tiba-tiba orang ini hubungin dia. Gimana aku mau masuk deh ke perusahaan kamu. Kita join yuk. Gini, dia begini. Kalau aku larang dia masuk, dia powernya begitu hebat. Toh juga aku hilang. Tapi kalau aku kerja sama dengan dia, aku masih ada bagian. Tapi mungkin bisa jadi lebih besar. Karena dia punya networking, jaringan yang luar biasa. Sumber daya yang lebih besar. Singkat kata, join dia. Saya ingin beritahu kepada saudaraku. Di saat kita terpuruk. Makanya kenapa kok beresin dulu yang di dalam ini. Rasa marah, pahit, kecewa, beresin dulu. Karena kadang-kadang Tuhan tuh bisa, kemurahan Tuhan tuh bisa datang secara tiba-tiba tanpa kita duga. Dan cara salurannya orang yang dipakai kadang-kadang orang yang gak masuk akal buat kita. Justru orang yang memang benar. Ini contoh kisah nyata ini. Saya sangat ngerti, katakan amin ya. Kalau misalnya orang yang memang sering nolong, oke, bisa. Saya sebagai contoh ekstrimnya saja. Mereka gak pernah duga, gak tahu. Kalau yang bicara itu ya Yesus itu ada di pinggir. Gak pernah duga. Terus di sini dikatakan, kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Ya dasarnya mereka memang jujur. Mereka berkata apa? Tidak ada. Mereka tuh udah tahu itu Yesus loh saudaraku. Lalu kata Yesus kepada mereka, apa? Baca keras 1, 2, 3. Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Dan mereka menebarkannya. Dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Saya sini. Ya kan? Ya kan? Lalu kita baca lagi, lihat kemurahan Tuhan. Yohanes 21 ayat 12 sampai 13. 1, 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah.
tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Ayat 13, perhatikan saudara. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga dengan ikan. Kalau dalam terjemahan yang lain begini, Yesus tuh manggang roti dulu. Manggang ikan, saudara. Masak. Dia memasak. Saudara, dia siapin roti dan itu. Lalu dikatakan pada waktu murid-murid sudah kumpul semua duduk, dia yang kasih, dia yang layanin. Saudaraku, saya mau ajak saudara ini berkontemplasi gini saudaraku. Bahwa Tuhan tuh bukan cuma nolong pekerjaan atau ekonominya Petrus dan teman-teman. Waktu mereka mengalami kegagalan ekonomi. Saudaraku, tetapi saudaraku, Tuhan Yesus ajak mereka apa? Makan sehidangan dengan dia. Bukan cuma ajak makan, tapi Yesus yang layanin mereka saudaraku. Satu-satu dikasih roti, dia yang layanin. Saya bisa bayangkan sini, seseorang yang apa? Saudara, yang pernah mengkhianati dia. Seorang yang sudah menyangkali dia 3 kali. Dia duduk makan dengan dia. Saudara, yang tidak pernah ngakui kenal dia ketika dia lagi susah. Saudara kan marah dong. Saudara kan selalu ngomong, kalau lagi susah Pak Sabta, boro-boro orang mau shalom. Ya, ngerti saudara? Dan lebih berat lagi adalah ketika dia berkata, aku gak kenal kok. Padahal, saya bisa bayangkan suasananya di situ. Saya yakin Petrus tuh gak bisa ngomong lah, duduk. Bisa ngomong. Dulu kan nyablak terus saudara. Sesumbar terus ngomong. Duduk makan satu, diem udah. Tapi Tuhan, saudaraku, dia tunjukkan kebaikannya, kemurahannya. Saya bisa bayangkan ketika kita down, saudara bayangkan itu Tuhan mau menunjukkan kebaikannya dan kemurahannya kepada kita. Katakan, kenapa Tuhan berikan kebaikan dan kemurahannya? Bukan karena jasa kita. Bukan karena perbuatan baik kita. Karena kita udah begini begitu. Enggak ada urusan itu. Tuhan tunjukin kemurahannya, kebaikannya. Karena memang dia baik. Katakan amin saudara. Karena memang itu sifatnya. 2 Timotius 2 ayat 13 katakan apa saudara? Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkali dirinya. Maksudnya, dia gak bisa gak setia. Dia gak bisa. Maksudnya menyangkali diri. Dia tidak bisa tidak setia. Waktu kamu setia kata Tuhan, aku setia. Waktu kamu tidak setia, aku tetap setia. Karena aku tidak bisa tidak setia. Karena aku Tuhan, kamu manusia. Dan aku tahu kamu bisa tidak setia karena kamu debu. Ngerti gak? Aku bukan debu. Aku Tuhan. Amin. Coba baca lagi, ini ayat yang menguatkan. Ratapan 3 ayat 22. Kita baca 1, 2, 3. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya atau kemurahannya. Selalu baru tiap pagi. Besar, baru kemurahannya. Kemurahannya selalu baru. Kemurahan selalu bicara tentang pengampunan. Bicara tentang kepengampunan, kebaikan. Saudara, rasa aman dan nyaman yang kita akan terima. Katakan amin. Nah ini dia saudaraku Yesus. Wow, luar biasa ya saudaraku ya. Saya pikir-pikir Tuhan kita tuh asik. Gak ada yang habis sudah. Seperti ya kan saudara-saudara kita ini sedang jatuh. Ya saudaraku. Dan tergeletak. Menjadi tersangka. Kasus pembunuhan. Ini saudara kita. Apa saudara sudah berdoa? Untuk beliau, istri anak-anak. Dan saya mau berdoa dan berharap. Beliau bisa dengar pesan ini. Selama minggu ini bisa dengar pesan ini. Katakan amin. Ya. Saya melihat ada banyak tangan
Pencet sebelah kanan Yesus. Yang satu terima kemurahan Tuhan. Hari itu juga dia bersama-sama Yesus di Firdaus. Waktu Yesus masuk Firdaus, dekat pintu Firdaus, di belakangnya ada penjahat itu. Katakan amin. Yang satu menolak kemurahan Tuhan, dia tidak jalan bersama Yesus. Katakan amin, saudara. Yang terakhir, apa respon Yesus melihat kegagalan kita, kejatuhan kita? Tuhan akan menggunakan kegagalan kita untuk membangun jemaatnya atau gerejanya. Jika kamu sudah insaf, Petrus, kuatkanlah saudara-saudaramu. Katakan amin. Ya, coba kita buka, saudara, kita baca sama-sama, ya kan? Mungkin saudara sudah sering baca dari Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Yesus tanya sama Petrus sampai 3 kali. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada semua ini? Jawaban Petrus sama saudara, engkau tahu Tuhan. Benar, kau tahu bahwa aku mengasihimu. Gembalakanlah domba-dombaku. Dia tanya lagi, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada semua ini? Engkau tahu Tuhan, bahwa aku mengasihi engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. Sekali lagi Tuhan tanya lagi sama dia, saudara. 3 kali. Simon, anak Yohanes, apa kamu mengasihi aku lebih daripada yang lain? Pertanyaan ketiga, dia nangis. Tuhan tahu aku mengasihi engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. Bagaimana cara kita bisa mengasihi Tuhan? Saudara tahu caranya gimana? Saudara berkata, apakah saudara mengasihi itu? Kalau Tuhan tanya, Sabta, apakah kamu mengasihi aku lebih daripada yang lain? Saya akan jawab, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Gimana caranya? Membantu orang lain di dalam gereja, di dalam jemaat, di dalam keluarga rohani kita. Katakan amin. Tapi pertanyaan, kenapa harus 3 kali Yesus tanya, apa kamu mengasihi aku lebih daripada yang lain? Apa jawabannya, saudara? Pertama, karena Petrus telah menyangkal Yesus berapa kali? 3 kali. Jawaban yang kedua adalah apa? Tuhan mau menuntun Petrus, sedang menuntun Petrus untuk cabut semua perkataan penyangkalan dia. Dan dengan mengganti perkataan kasih kepada Tuhan. Dan komitmen untuk melakukan perbuatan kasih dengan melayani dan menolong jemaat Tuhan. Katakan amin. Yudas dan Petrus, keduanya melakukan dosa dan kegagalan yang hampir sama. Tetapi mereka memiliki pengalaman yang berbeda. Yudas mengakhiri hidupnya sebagai seorang apa? Pengkhianat. Simon mengakhiri hidupnya sebagai seorang apa? Rasul dan gembala. Pertanyaannya adalah gini. Saudara mau menjadi siapa dengan kegagalan saudara hari ini? Mau menjadi Yudas sang pengkhianat atau menjadi Simon Petrus yang menjadi rasul dan gembala? Saudara harus pilih jadi rasul dan gembala. Caranya gimana, Pak? Terima kemurahan Tuhan. Katakan amin. Ketahuilah saudaraku bahwa Tuhan membangun gerejanya di atas orang-orang yang gagal. Tuhan membangun jemaatnya di atas orang-orang yang gagal. Dan Tuhan hanya memakai orang-orang yang gagal untuk membangun jemaatnya. Karena memang tidak ada satupun manusia yang tidak pernah gagal. Semuanya pernah gagal. Tuhan tidak pernah membangun gerejanya di atas orang-orang yang sempurna. Katakan amin, saudara. Di atas semua orang-orang yang bersalah, yang pernah berdosa, yang pernah gagal, pernah hancur hidupnya. Hancur secara rohani, hancur secara jasmani kah, secara ekonomi kah, rumah tangga kah, semua hancur. Tapi Tuhan mau bangun itu di atas itu. Katakan amin. Saya kasih penjelasan ini, saudara. Matius 16 ayat 18. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Ayat ini artinya apa, saudaraku?
Kata Petrus, ya, itu bahasa Yunaninya apa saudara? Petros. Batu kecil, batu kecil. Batu karang, bahasa Yunaninya apa? Petra. Saudara pernah dengar kata Petra? Ada di Yordania, Petra itu saudara. Itu bukit batu yang besar. Di Amerika juga ada bukit batu yang besar, saudara. Canyon, Grand Canyon, cliff gitu saudara. Ya kan ada antelope itu. Itu batu yang kokoh kuat sekali saudaraku. Petrus, Tuhan bilang kata, Petrus, ya kan, engkau adalah batu yang kecil. Tuhan bilang, ya kan, engkau adalah Petrus, batu yang kecil. Akan menjadi apa? Petra. Batu karang, ya kan, bukit yang besar. Batu kecil. Engkau, Petrus, engkau adalah batu kecil. Seorang yang apa? Mulut yang sesumbar. Mulut yang sesumbar. Seorang yang mudah tergoncang karena perkataan orang lain. Karena penilaian orang lain. Batu kecil. Tetapi oleh kemurahanku Petrus. Oleh kemurahanku. Dan engkau terima kemurahanku. Engkau Petrus akan menjadi apa? Petros. Batu kecil akan menjadi batu besar Petros. Petra. Batu karang. Bukit batu yang besar. Kuat dan kokoh. Dan Tuhan berkata, aku akan mendirikan jemaatku di atas kegagalan hidupmu Simon. Aku akan mendirikan jemaatku di atas kegagalanmu Sabta. Tuhan ingin membangun jemaatnya di atas kegagalan hidup kita. Katakan amin. Tuhan ingin memakai hidup kita sebagaimana dia memakai Simon Petrus. Pertanyaannya begini sebagai penutup. Apakah kita mau dipakai oleh Tuhan untuk membangun gerejanya? Jemaatnya. Kalau saudara mengalami kegagalan dalam bisnis dan bangkrut. Kalau saudara sudah dipulihkan. Apakah saudara mau melayani dan menolong para pengusaha yang lain? Itu prakteknya. Kalau saudara pernah mengalami kecanduan. Entah narkoba. Entah alkohol. Kalau saudara sudah pulih. Apakah saudara mau melayani para pecandu. Supaya mereka dipulihkan. Kalau saudara pernah mengalami yang namanya kegagalan dalam pernikahan atau rumah tangga. Apakah saudara mau melayani dan menolong daripada jemaat Tuhan. Yang sedang menghadapi masalah-masalah. Yang masa-masa sulit dalam pernikahan mereka. Jika, saya tambahin lagi gini. Jika kita mengalami kesulitan membiayai pendidikan kita. Saudaraku. Jika kita sudah sukses, apa kita mau melayani dan menolong jemaat dalam pendidikan? Tuhan ingin memakai kegagalan kita untuk membangun jemaat yang lain. Katakan amin. Jangan sia-siakan kegagalan kita. Tuhan ingin memakainya untuk melayani dan menolong jemaat yang lain. Amin. Ya, saudara punya pilihan. Apakah saudara mau merespon kegagalan saudara seperti Yudas? Menjadi seperti Yudas ataukah menjadi seperti Petrus. Yudas mengalami breakdown. Tapi Petrus mengalami apa? Breakthrough. Yudas menyerah, gave up. Petrus look up, menengadah. Seringkali saudara Tuhan izinkan kita seperti jatuhnya tergeletak. Supaya kita bisa look up. Karena kita selalu lihatnya di sini terus. Kita lihat di atas. Petrus look up. Yudas hidup dalam penghukuman. Petrus hidup dalam apa? Kemerdekaan. Yudas mengakhiri hidupnya dengan apa? Kekecewaan. Dan dikenal sebagai apa? Pengkhianat. Petrus mengakhiri hidupnya dengan menyelesaikan kehendak Tuhan. Saudara tahu, 50 hari setelah kejatuhan dan kegagalannya, Tuhan memilih Petrus untuk berkhotbah di hari Pentakosta. 3.000 orang dibaptis dan diselamatkan. Itulah mukjizat dari kemurahan Tuhan. Amin. Besok saya akan sharingkan tentang bagaimana bergantung hidup dengan kemurahan Tuhan. Apa itu artinya? Apa artinya? Saudara Yesus, saya melihat kemurahan Tuhan itu lebih dari hidup buat kita. Katakan amin saudaraku.
Mari kita tundukkan kepala kita akan berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami tundukkan hati kami. Terima kasih kami boleh kenal Engkau Yesus. Kami boleh kenal firman-Mu. Kami bisa kenal akan kemurahan-Mu yang lebih dari hidup kami. Lebih besar daripada dosa kami. Lebih besar daripada kejahatan kami. Lebih besar daripada kesalahan kami. Lebih besar daripada kegagalan kami. Kemurahan-Mu lebih daripada hidup. Dan hari ini ya Bapa, dengan hati hancur kami datang. Ampuni aku Tuhan, ampuni kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau tidak kaget dengan kegagalan kami Tuhan. Engkau ulurkan tangan kasih-Mu untuk memulihkan kami dan mau memakai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku angkat tanganku ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Kau memberkati setiap umat-Mu yang hadir di menara doa ini. Baik secara rohani, jasmani, hubungan sosial maupun keuangan mereka. Biarlah ya Tuhan anak-anak-Mu terus makin bertumbuh. Makin mencintai Tuhan, makin dekat dengan Tuhan. Mengenal akan kemurahan-Mu. Mengenal hati-Mu, kebaikan-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu dan Kau pakai kami Tuhan. Untuk banyak orang bisa diselamatkan. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus. Berkati kedua tangan anak-anak-Mu ini. Apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Ajar kami bisa bergantung kepada kemurahan-Mu ya Tuhan. Kepada kemurahan-Mu, kepada diri-Mu sendiri ya Tuhan. Engkaulah sumber hidup kami Tuhan. Engkau sumber hidup kami ya Bapa. Aku minta Tuhan selamatkan bangsaku Indonesia. Selamatkan setiap keluarga-keluarga ya Tuhan. Biar semua mengenal, menerima kemurahan Tuhan. Yesus Kau mati di salib, darah-Mu dicurahkan. Ya Tuhan untuk menebus dosa kami. Itulah kemurahan Tuhan. Engkau bangkit ya Tuhan pada hari yang ketiga. Naik ke surga untuk menyediakan tempat buat kami. Supaya setiap kami yang percaya pada Yesus tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan terima kasih Tuhan, pulihkan hati kami. Pulihkan hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita makan perjamuan kudus. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Lebih dari hidup. Bahwa lidah aku memuji Engkau. Kemurahan lebih dari hidup. Sebab apa yang telah teruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, angkat roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini setiap kali kamu. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita adalah persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama saya. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama. Terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih
hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Mari buka kedua tangan kita, arahkan hati pandang kita ke surga. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, dalam anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai datang menjemput kita dalam permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.